Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Kembali Liberty bertemu dengan aktivis yang cukup populer di kota Solo, Pak Lilik Suryolawu. Kali ini Liberty akan menyoal masalah peranan Eko Panjul dan Pratikno tentang ijazahnya Jokowi. Gimana itu Pak? Ceritanya gimana itu Pak? Terima kasih. Ini Pak, jadi waktu itu pemilihan wali kota tahun 2005 di Solo, ketua KPU adalah Eko Sulistyo. Nah, kenapa terjadi sekarang muncul ijazah palsu Presiden Republik Indonesia? Harusnya itu memang dari akar persoalannya bahwa waktu itu Joko Widodo mendaftar ke KPU dengan titel Dr. Andes Joko Widodo. Kenapa setelah menjadi gubernur dan itu masih dipandu oleh Eko Sulistyo menjadi insinyur? Jadi intinya Eko Sulistyo mengetahui bahwa itu ada permainan di ijazah. Kenapa? Waktu di wali kota Dr. Andes, ketua KPU-nya si Eko Sulistyo, waktu naik ke gubernur kita menjadi timnya menjadi insinyur. Nah, prediksi saya yang saya ketahui setelah sampai di gubernur, di sana bertemulah dengan rektor UGM yang namanya Pratikno. Nah, dimungkinkan ada kerjasama Pratikno dengan Eko Panjul. Terbitlah ijazah yang diduga dibuat di Pramuka. Jadi seluk-beluk UGM Pratikno yang tahu, seluk-beluk pribadi Joko Widodo Eko Sulistyo yang tahu. Jadi kalau memang ijazah itu mau dikusut sampai tuntas, seharusnya aparat penegak hukum meminta keterangan dari kedua orang tersebut. Karena apa? Saya yakin bahwa kedua orang tersebut sangat tahu bagaimana terbitnya ijazah Joko Widodo. Demikian Pak Yani. Nah, berarti yang sedikit banyak yang tahu tuh Eko Panjul, Eko Sulistyo karena KPU Solo, dan si Pratikno yang saat itu masih rektor UGM ya? Iya betul, tidak banyak Eko Sulistyo banyak tahu karena apapun administrasi negara untuk masuk menjadi wali kota KPU kan harus disensor, harus diverifikasi. Nah, kenapa waktu jadi wali kota saya melihat di Sritek itu ada baliho yang namanya Dr. Andes Joko Widodo. Tetapi ketika di Jakarta kota itu insinyur Joko Widodo. Dan di situ sudah ada Pratikno dan waktu itu adalah rektor UGM dan Eko Sulistyo juga mendampingi Joko Widodo dari wali kota, gubernur sampai presiden. Artinya kedua orang itu tahu banyak tentang seluk-beluk ijazahnya Joko Widodo. Demikian Pak. Kalau saat wali kota 2025 itu 2005 itu selain Pak Jokowi dan Efek Rudi ada siapa lagi calonnya? Waktu itu ada 4 calon. Joko Widodo dengan Efek Rudi, Bapak Purnomo dengan Estar, Bapak Harjono dengan Bapak lupa saya, Gusti Dipo, dan Slamet Suryanto dengan anaknya Edi Sud waktu itu. Anaknya Edi Sud bukan. Anaknya Edi Sud itu Estar itu. Estar itu mantunya. Sama lupa nama. Hengki itu. Sama Hengki Narto Sabdo. Itu siapa? Itu saya tidak paham. Betul. Terus tahun 2005 itu sebenarnya wali kota tuh kabarnya yang menang Pak Pur, itu gimana ceritanya?
Nah, itu prediksi masyarakat Solo itu betul itu dimenangkan oleh Bapak Purnomo. Karena Purnomo mungkin Estar ya? Purnomo Estar. Karena waktu itu saya melihat ada termakutnya di KPU Solo mungkin direkayasa. Kami menduga itu memang direkayasa. Itu banyak prediksi dari masyarakat Solo yang ada. Demikian, Pak. Terus yang merekayasa siapa? Kalau itu yang jelas yang bisa merekayasa tidak ada selain KPU kan, Pak. Jadi semua hal-hal kepala daerah yang dipilih oleh rakyat itu yang bisa merekayasa semuanya adalah KPU, termasuk penerimaan ijazah dan sebagainya kan tidak orang tahu selain KPU. Itu, Pak. Dan saat itu KPU-nya si Eko Sulistyo itu ya? Saat itu ketua KPU-nya Eko Sulistyo. Ketua KPU-nya. Berarti secara tidak langsung yang menjadikan pemenangan Jokowi dan efek Rudi itu ulahnya si Eko Panjul itu ya? Iya, itu prediksi masyarakat Solo seperti itu, Pak. Terus kalau sampai gubernur dan presiden, keterlibatannya dan prakteknya itu gimana? Nah, ini jadi waktu Jokowi mencalonkan gubernur itu tim intinya juga Eko Sulistyo. Nah, waktu di Jakarta dimungkinkan ketemu si Pratekno ya waktu itu masih menjabat rektor UGM. Nah, patut diduga untuk terbitnya ijazah UGM itu tidak luput dari rekayasa dua orang tersebut. Menurut di medsos itu dibikin di Yos Pramuka di Jakarta. Jadi sekali lagi saya katakan kalau ingin tuntasnya ijazah Jokowi harus dua orang tersebut dipanggil dimintai keterangan. Gitu. Jadi kalau saya pribadi sendiri saya punya keyakinan seyakin-yakinnya Joko Widodo tidak punya ijazah. Itu. Tidak punya ijazah tapi bisa menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden ya, karena ulahnya si Eko Panjul dan Pratekno itu tadi. Nah, itu Pak. Jadi kami mohon rakyat Indonesia, mari kita bergerak. Lebih-lebih para akademisi, para mahasiswa, Anda tidak akan berguna punya ijazah sarjana kalau ijazah palsu ini tidak terbongkar. Oleh karena itu, para mahasiswa di seluruh Indonesia, mari kita dukung Tio untuk bongkar ijazah Jokowi, kita dukung Dr. Tipa, kita dukung Bonatua, kita dukung Roy Suryo dan kawan-kawan untuk membongkar ijazah. Kalau perlu kita dengan cara seperti yang dilakukan oleh warga Nepal. Kalau Anda ingin ijazah nanti bisa berlaku. Demikian teman-teman. Ya, terima kasih Pak Lili Suryolawu. Demikian wawancara Liberty dengan Pak Lili yang menyoal masalah ijazah Jokowi.